Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muclek di sini yang akan menyampaikan banyak cerita dan juga kisah-kisah jenaka. Kisah Abu Nawas tidak pernah luput dari pandangan kita dengan kecerdikan, kecerdasan, dan kelicikannya. Tidak hanya manusia yang bisa terkecoh olehnya. Kali ini ada sesuatu yang menarik. Ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan, dia menemui seorang teman di jalan itu dan berkata, "Itu ada apa? Kok orang-orang berkumpul? Nampak kerumunan massa di sana." Lalu kawan Abu Nawas ini bilang, "Oh, itu ada monyet ajaib Abu Nawas." "Hah? Monyet ajaib? Maksudnya bagaimana?" "Iya, monyet itu bisa mengerti bahasa manusia dan hanya patuh kepada pemiliknya." Lalu Abu Nawas ini kepancing. Masa seperti itu? Karena pemilik sang monyet ini mengiming-imingi hadiah besar di sayembara itu, Abu Nawas pun terpanggil untuk mengetes kemampuan pemilik monyet dan monyetnya itu. Lalu dia datangi monyet tersebut dan Abu Nawas mulai bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet ini sebelumnya dilatih oleh pemiliknya hanya mampu menggeleng-gelengkan kepala. Abu Nawas mulai bertanya, "Wahai monyet, apakah engkau tahu siapa aku?" Lalu monyet itu menggeleng. Pertanyaan kedua, "Wahai monyet, apakah engkau tidak takut kepadaku?" Monyet itu kembali menggeleng. Wah. Lalu dia bertanya untuk yang ketiga, "Apakah engkau tidak takut? Apakah engkau takut kepada tuanmu, wahai monyet?" Wah, pertanyaan yang sulit dijawab oleh monyet. Karena pertanyaan ini mengundang ketidakpatuhan monyet terhadap tuannya. Lalu dengan sedikit mengancam, Abu Nawas mendekati monyet dan bilang, "Kalau kamu diem aja, awas ya, saya adukan sama tuanmu." Lalu monyet itu mengangguk-ngangguk dan Abu Nawas mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Di hari berikutnya, karena pemilik monyet ini sudah kesal, kemarin dilatih geleng-geleng, bisa dikecoh oleh Abu Nawas. Kali ini monyetnya dilatih harus mengangguk-angguk kalau ditanya. Wah, manggut-manggut. Akhirnya Abu Nawas kembali lagi menghadap monyet itu dan bilang, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Lalu monyet itu mengangguk. Karena pernah ketemu kemarin kan. Pernah bersilaturahmi itu monyet sama Abu Nawas kemarin. Lalu ditanya lagi, "Apakah engkau tidak takut sama aku?" Monyet itu kan sudah dilatih. Manggut-manggut lagi dia. Wah, berarti tidak takut. Nah, yang berikutnya, apa akal Abu Nawas untuk membuat monyet ini bergeleng-geleng? Lalu dia mengeluarkan bungkusan isinya balsam. Dia bilang sama monyet, "Monyet, boleh nggak kalau balsam ini saya olesin di selangkangan sampean?" Monyet itu kan takut sama tuannya, lalu dia ngangguk-ngangguk juga. Diolesin dong sama Abu Nawas. Dengan kepanasan, melintir-melintir itu monyet, dia tahan-tahan. Akhirnya monyet ini bingung nih kan. Abu Nawas punya akal yang lebih gila lagi. Dia keluarin bungkusan besar, isinya sama, balsam. Dia bilang sama monyet ini, "Monyet, saya punya balsam nih lebih besar lagi. Boleh nggak semuanya kalau saya olesin ke selangkangan sampean?" Kata Abu Nawas kepada monyet. Monyetnya bingung. Diterima salah, nggak diterima, bingung juga dia. Diterima panas, nggak diterima, tuannya marah. Akhirnya bagaimana monyet ini menerima tawaran Abu Nawas? Semua balsam mau diolesin ke selangkangannya. Lalu pelan-pelan monyet itu mundur. Akhirnya dia geleng-geleng juga daripada kepanasan, mendingan nggak usah deh gitu. Nah, dengan demikian Abu Nawas kembali memenangkan sayembara itu. Dan akhirnya pemilik monyet dan monyetnya pergi
tanpa permisi. Rugi dia. Demikian cerita yang singkat dan juga menarik dengan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas mengecoh seekor monyet. Saya sudah bilang, jangankan monyet, orang yang pandai sekalipun bisa dikecoh oleh Abu Nawas. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.